Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang pengendalian hayati. Saya Arel Alfaisa NIM 077, Muhammad Irsyad NIM 080, Koirin Wahyuni NIM 082, Anissa Nur Hasanah NIM 091, Dila Islami NIM 102, Dava Hendra NIM 104, dan Karenski NIM 108. Pengertian pengendalian hayati. Pengendalian hayati merupakan pengendalian serangga hama dengan cara biologi, yaitu dengan memanfaatkan musuh-musuh alaminya atau agen pengendali biologi, seperti predator, parasit, dan patogen. Pengendalian hayati adalah teknik pengelolaan hama dengan memanfaatkan musuh alami untuk kepentingan pengendalian. Biasanya pengendalian hayati akan dilakukan perbanyakan musuh alami yang dilakukan di laboratorium. Dengan pendekatan berbagai taktik pengendalian, PHT diharapkan akan memperkecil 1. Potensi munculnya resistensi hama terhadap pestisida. 2. Biaya untuk pestisida. 3. Pemaparan pestisida terhadap manusia. Dan 4. Dampak lingkungan akibat dari kegiatan pengelolaan hama. Dalam pengendalian hayati. Pemanfaatan musuh alami merupakan salah satu teknologi pengendalian hama tanaman perkebunan yang diharapkan akan lebih efisien dan efektif. Virus patogen serangga (VPS) merupakan musuh alami yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai agen hayati karena memiliki tingkat persistensi di alam dalam waktu yang cukup lama dan dapat berkembang secara alamiah melalui proses penularan baik secara vertikal maupun horizontal. Berdasarkan tipe morfologi luar Baculoferidae terdiri atas 3 subgrup. Yang pertama nuklear polyhidrosis virus atau nukleopolyhidrosis virus (NPV). Yang kedua granulosis virus atau granulovirus (GV). Yang ketiga non-occluded baculovirus (NUB). NPV Nuclear Polyhedrosis Virus. Nukleopolyhedrosis virus (NPV) merupakan VPS yang paling penting di antara famili Baculoferidae sebab sebagian besar diketahui sebagai patogen dari berbagai hama tanaman, khususnya pada stadia larva Lepidoptera. Berdasarkan nukleokapsid, NPV dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu single nucleocapsid (SNPV) dan multi nucleocapsid (MNPV). Ciri khas NPV yang pertama, adanya nukleokapsid berbentuk batang yang mengandung untaian ganda asam deoksiribonukleat DNA dengan panjang 250 sampai 400 nanometer dan lebar 40 sampai 70 nanometer. Yang kedua, partikel virus atau virionnya terbungkus oleh selubung protein occlusion bodies yang disebut dengan polyhedra. Proses infeksi NPV. Proses infeksi NPV pada sel inang melalui dua tahap. Pada tahap pertama, NPV menyerang usus tengah, kemudian pada tahap selanjutnya akan menyerang sel-sel dari organ tubuh yang lain, seperti sel darah merah, trakea, hipodermis, dan sel lemak. Untuk dapat menginfeksi sel serangga inang, polyhedra NPV harus tertelan bersamaan dengan pakan yang dikonsumsinya melalui alat mulut. Polyhedra yang tertelan lalu larut, serta itu virus ini melepaskan protein virus ke dalam lumen midgut atau perut bagian tengah dari serangga inang. Waktu yang dibutuhkan NPV untuk mematikan inangnya dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain 1. Umur inang, yang kedua suhu, dan yang ketiga jumlah polyhedra yang tertelan. Isolat-isolat virus yang memiliki virulensi tinggi mampu mematikan larva inang dalam kurun waktu 2-5 hari. Tetapi isolat yang kurang virulen membutuhkan waktu 2-3 minggu. Gejala inang yang terserang NPV terdapat 6 gejala. Gejala yang pertama, kulit larva berwarna gelap atau mungkin memiliki bercak kuning dan tampak berminyak. Yang kedua, kulit menjadi rapuh. Yang ketiga, larva menjadi malas bergerak. Yang keempat, hemolimfa menjadi keruh. Yang kelima, sebelum mati, larva yang terinfeksi biasanya naik ke pucuk tanaman dan mati. Yang keenam, setelah kematian, integumen sering pecah dan melepaskan jutaan polyhedra.
Selanjutnya CPV atau Cytoplasmic Polyhedrosis Virus. CPV partikel ini tidak tertutup dalam membran seperti NPV, tapi tersumbat dalam kristal protein yang mirip dengan bagian NPV. Bentuk CPV bulat spesial berukuran 50-70 mikron. CPV menginfeksi sitoplasma pada jaringan epitel midgut atau perut bagian tengah dari larva Lepidoptera. Infeksi CPV melalui alat pencernaan dan juga via telur. Gejala CPV menginfeksi inang meliputi yang pertama, gejala CPV berbeda dengan serangan NPV. Perkembangannya amat lambat. Yang kedua, larva yang terinfeksi memiliki tubuh kecil dan kepala besar. Yang ketiga, warna tubuh dapat berubah. Selanjutnya, GV atau granulosis virus. Granulosis virus hanya terdiri satu partikel virus saja dan lebih sedikit dibanding dengan NPV dan CPV. Partikel GV berbentuk butiran berukuran lebar 36-80 mikron dan panjang 245-411 mikron. Infeksi terutama pada larva Lepidoptera, tetapi dapat pula menyerang lapisan epidermis dan saluran pernafasan dan juga dapat hidup dalam sperma serangga. Virus granular ditularkan melalui alat pencernaan dan via telur. Virus ini dapat menyerang larva dan kepompong serta dewasa bahkan telur. Gejala serangan baru nampak pada fase dewasa virus tidak menimbulkan gejala kematian. Biasanya berkisar di antara 5.000 sampai 50.000 partikel, bila kurang tidak menyebarkan kematian. Gejala inang yang terinfeksi granulosis virus atau GV yang meliputi pertama, gejala serangan GV kurang spesifik dan dapat beragam dari satu inang ke inang lainnya. Biasanya yang tampak pertama adalah warna kepucatan yang diiringi dengan penurunan aktivitas makan. Yang kedua, infeksi GV meliputi epidermis yang mirip dengan infeksi NPV. Yang ketiga, pada bagian samping atau ventral larva seringkali berwarna kuning keputihan. Yang keempat, jaringan yang terinfeksi GV menjadi hancur. Yang kelima, dalam hemolimfa serangga yang berwarna keruh, dapat dijumpai tubuh inklusi yang berupa granul. Pendekatan pengendalian hayati. Pendekatan pengendalian hayati yang pertama yaitu konservasi dan peningkatan musuh alami. Pendekatan ini bertujuan untuk konservasi dan meningkatkan dampak dari musuh alami yang telah ada pada areal pertanaman. Salah satu caranya adalah dengan memperkecil dampak negatif dari penggunaan pestisida. Beberapa tindakan untuk mengurangi dampak penggunaan pestisida terhadap musuh alami yaitu yang pertama, menyemprot jika diperlukan, pemantauan populasi hama, menghindari kontak antara musuh alami dengan pestisida, pemilihan insektisida yang tepat, pengujian efikasi pestisida, dan perhitungan efek samping pestisida. Augmentasi populasi musuh alami atau augmentation natural enemy population. Pendekatan ini dilakukan apabila populasi musuh alami di alam jumlahnya sangat rendah. Jika musuh alami yang ada di areal pertanaman tidak mampu menekan populasi hama, maka dilakukan kebiakan massal musuh alami di laboratorium dan melepaskannya ke lapangan dengan tujuan untuk mengakselerasi populasinya sendiri dan menjaga populasi serangga hama. Dalam pendekatan ini ada dua metode yang dikenal, yaitu inokulasi dan inundasi. Yang pertama, inokulasi dilakukan apabila musuh alami tidak bertahan lama dari waktu ke waktu musim tanam berikutnya karena faktor klimat atau cuaca yang tidak menguntungkan. Pelepasan musuh alami dilakukan cukup sekali dalam satu musim. Tujuannya adalah progeni dari musuh alami yang dilepas diharapkan survive dan multiply. Strategi dari metode ini bersifat preventif. Yang kedua, inundasi, ialah pelepasan musuh alami dalam jumlah yang sangat banyak atau secara sekaligus sehingga dapat menurunkan populasi hama dengan cepat. Metode ini dilakukan ketika musuh alami tidak berhasil mencegah peningkatan hama menuju level yang merusak. Tujuan metode ini adalah musuh alami dilepas tanpa ada ekspektasi progeni untuk survive. Dalam satu musim tanam, pelepasan musuh alami dilakukan beberapa kali aplikasi. Strategi dari metode ini bersifat kuratif. Selanjutnya, introduksi musuh alami. Pendekatan ini dilakukan jika tidak ada spesies musuh alami yang mampu secara efektif mengendalikan populasi hama.
maka introduksi atau importasi musuh alami ke daerah yang terserang hama harus dilakukan. Pendekatan ini dikenal dengan pengendalian hayati klasik. Tujuan pendekatan ini sangatlah spesifik, yaitu melepas musuh alami eksotik ke dalam lingkungan baru sehingga nantinya dapat stabil dan mapan secara permanen dan mampu mengendalikan populasi hama dalam jangka waktu panjang tanpa perlu intervensi lebih lanjut. Keuntungan pengendalian hayati klasik ini diantaranya yang pertama mengeksploitasi proses alami dan tidak berhubungan dengan penggunaan bahan pestisida kimia. Yang kedua, pembiayaannya hanya diperlukan pada awal introduksi. Ketiga, strategi pengendalian bersifat permanen dan jangka panjang. Dan yang keempat, tidak membahayakan kesehatan manusia, produksi tanaman, dan organisme menguntungkan yang lain. Kerugian dari pengendalian klasik ini yang pertama bukan metode eradikasi, program jangka panjang, dan dampaknya sulit diprediksi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan pada diskusi grup WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.